إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Belum berkitab ambil ke ulun lah. Siapa yang belum berkitab ambil ke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halaman 11. Yalah. Ya julun bila hendak berkitab ambil ke ulun, datangi ke sini. Maksudnya. Ini kada bayar kata. Ambil ke ulun. Jangan sempat bila belum berkitab ambil ke ulun. Nya kada bayar juga, bariakan aja. Biar bayar kada apa-apa. Nggih kada apa-apa. Nah, nggih. Kasih goro. Iya. Beda sama kalau sama sabtu itu kan sama. Sama? Sama lah. Nya lalakian itu juga. Mantap itu tadi. Nggih. Nya lalakian malam Sabtu tuh ya gini juga kitabnya. Sama. Halaman 11 lah, baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Sidin, barang siapa yang amalan supaya masuk surga nih, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar ini artinya penghulu istighfar, penghulunya istighfar, membacanya di pagi hari imbas sembahyang subuh kah atau beisukan kah? Nah, pagi itu imbas sembahyang subuh atau beisukan. Napa fadilatnya? Maka dia yang membaca meninggal dunia, misalnya meninggal dunianya sebelum sore hari,
barangnya meninggal dunianya misalnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Takdirnya meninggal dunia pada hari itu sebelum sore hari, niscaya dia masuk surga. Yang amalan masuk surga, Nabi ini mengatakan, bujur perkataan Nabi ini, siapa yang membaca istighfar, sayyidul istighfar maksudnya, di pagi hari meninggal dunianya sebelum sore, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi dibaca kena lah. Ini ada kena di bawah kena sayyidul istighfarnya. Dan masih sabda Nabi, dan barang siapakah lakian gak binian gak orang Islam nih membaca sayyidul istighfar di sore hari itu ya kayak ini nah, imba asar nah. Kalau imba maghrib tuh masih kawal lagi, masih dikatakan kawal lagi membaca, misalnya kada ingat imba asar bisa imba maghrib. Barang siapa membacanya di sore hari, maka dia meninggal dunia sebelum pagi hari, sebelum subuh meninggal dunia misalnya takdir, niscaya dia akan masuk surga. Nah, jadi imbah pagi, imbah sembahyang subuh sekali membaca, imbah sembahyang asar sekali membaca. Amalan supaya masuk surga seandainya mati pada hari itu. Nah, kenapa nang dibaca? Adapun sayyidul istighfar itu ialah, nah ini mungkin sebagian pian tahu ya sudah bacaan ini, tapi aku jar tahu bacaannya aja, kada tahu fadilatnya. Nah, di sini disebutkan fadilatnya. Fadilatnya ya membaca pagi meninggal dunia misalnya hari itu sebelum sore masuk surga, membaca sore hari meninggal dunia sebelum subuh masuk surga. Nyamannya masuk surga amalannya, tapi sembahyang jomang jangan ditinggal, sembahyang jangan ditinggal. Nah itu bacaannya misalnya kada tapi jelas, pian menyaraki pakai pulpen pian, barisnya kada tapi jelas, pian membarisi. Tapi lamun pian lah tahu lawan wirdul latif kan. Nah, di dalam wirdul latif itu ada toh sayyidul istighfar ini. Wirdul latif itu sejenis amalan pagi sore ini juga, kayak ratib disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ada sayyidul istighfar situ. Coba kita baca Allahumma, nah misalnya kada tapi jelas, biar nang menjelas di barisnya lah, menjelasi barisnya. Maklum lah fotokopian nih gitu kan, tapi nyarap Allahumma anta Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Di situ kan didapang lah terjemahnya. Sesambilan ulun man terjemahkan lah, terserah pian tak pian tulis ke terjemahnya kada lah kada upaya. Allahumma itu artinya ya Allah, anta engkau, Rabbi Tuhanku, ya Allah engkau Tuhanku. Berarti situ tauhid ya Allah, kita mentauhidkan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ujar ulama kita, ya,
Tahu ya kalau pian makna la ilaha illallah? Tahu ya kalau pada tahan? Apa maknanya la ilaha illallah? Bukan la ilaha illa anta. La ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata Allah. Nah, itu jersidin syahadat orang hanya masuk Islam. Kan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata Allah. Terjemahnya nih. Itu jersidin syahadat orang hanya masuk Islam. Men kita ini sudah lawas Islam, mulai legal sudah Islam. Seharusnya jangan kayak itu lagi maknanya. Kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu syahadat orang hanya masuk Islam. Men kita ini lawas sudah Islam, jangan kayak itu lagi, tapi dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kepadaku kecuali Allah. Nah, itu ditingkatkan. Tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Allah. Nah, biar apa? Kesusahan hidup misalnya, kada berduit misalnya. Tidak ada yang memberi duit kepadaku kecuali Allah. Nah, gitu. Jadi bila berzikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa hajat pian? Hajat pian minta duit. Jangan lagi hati pian itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada yang memberi duit kecuali Allah, tidak ada yang memberi duit kecuali Allah. Nah, itu modelnya sama doa. Artinya Tuhan beri ulun duit. Nah, itu maksudnya. Pian misalnya saat ini ada punya penyakit di awak pian, nang pian maarit. Bawa berzikir. La ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang menyembuhkan penyakitku kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan penyakitku kecuali Allah. Itu artinya Tuhan paham bahwasanya hamba punya hendak minta sembuhkan. Zikir itu sebenarnya obat bagi hati, obat bagi penyakit. Napa pian misalnya berjualan tadi tapi payo misalnya, minta kepada Allah, minta kepada Allah, bawa berzikir la ilaha illallah. Dalam hati tidak ada yang melarisakan daganganku kecuali Allah, tidak ada yang melaris. Nah, itu ditingkatkan makna la ilaha. Janganlah semata-mata tidak ada Tuhan kecuali Allah, gitu-gitu aja tuh nanya, kada ada peningkatan. Iman kita kada ada peningkatan, tauhid kita kada ada peningkatan. Orang kita yang sudah awas masuk Islam nih, dia pasti meyakini apapun nang kesusahanku Allah Ta'ala nang menyelesaikan, apapun problemku Allah Ta'ala nang menyelesaikan. Pokoknya apa-apa serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Nampak nang kesusahan bawa berzikir, ingat akan dalam hati. Napa nang masalah kita nih. Contoh misalnya anak macal, masalah jual dah. Anak misalnya macal, dipadahi misalnya ada masih jual lagi. Bawa berzikir. Atau pian harap nang kadang mesti berzikir nang sorangan, berzikir di Quran, di Yasinan kan berzikir la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat menyadarkan anakku kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menginsafkan anakku kecuali Allah. Nah itu. Jadi zikir tuh doa juga isinya kalau hati kita bisa menuakan, mengangaitakan. Misalnya pian bisi laki kantong, kada tapi kalau dipadahi misalnya berjalanan terus, serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. La ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang menjadikan lakiku ini sayang lawan aku kecuali Allah. Nah, kayak itu saya yang menuakan. Nah, kayak apa kan? Nah, itu makna la ilaha illallah tuh. Tidak ada, sama juga dah. Kadang mesti diucapkan lah kita pegawai hari-hari nih. Contoh pian batanam.
Di sini orang Batanamban itu pakai tetanjang lah. Tetanjang yang kayak pistol itu. Namun di kampung kami pakai tetanjang, tanahnya karas, udah dicucuk dulu, hanya dibuat benih. Itu pian kau sambil berzikir membuat benih. Nah, Batanaman nak benih nih, cucuk buat hati itu berzikir kepada Allah. Tidak ada yang dapat menumbuhkan tanaman ini kecuali Allah. Nah, itu kayak itu orang bertauhid itu selalu ingat kepada Allah dan selalu meyakini apa yang berlaku di alam semesta ini itu hanya semata-mata perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Biar misalnya jadi dokter, misalnya ada pasien datang menyuntik pasien berarti hati itu main lah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit ini kecuali Allah. Aku nih kada didaya dan upaya orang bertauhid itu kayak itu. Misalnya ada yang datang ke sini tadi berjalan kaki. Sambil berjalan itu berzikir ya tak? Tidak ada yang menggerakkan kakiku ini melangkah ke masjid kecuali Allah. Waktu makan nerang ya misalnya, bertinjak lah atau pakai starter hidup misalnya, hati mainnya tidak ada yang menghidupkan kendaraan ini kecuali Allah. Ditingkatkan lagi makna la ilaha illallah. Artinya kita ingat kepada Allah. Nah, orang beriman itu itu, orang bertauhid itu kada lupa dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, itu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtani, barisialah, khalaqtani. Kalau maknanya tuh Engkau menciptakan akan daku ya Allah, pian menciptakan ulun. Ma ada akan ulun di dunia nih. Khalaqtani itu menciptakan akan daku. Allah menciptakan kita dari setetes air mani ya Allah, mani abah kita. Kalau ditelusuri ke asalnya lagi, Allah menciptakan kita daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala maulah kita nih, menciptakan kita ini bukan sekedar menciptakan aja, tapi Allah Ta'ala bertanggung jawab menjaga kita, memberi makan, memberi minum, dan menjamin kita. Nah, banyak yang Allah lakukan kepada kita, memberi pakaian, memberi macam-macamnya, tempat tinggal, nikmat. Kadang hitungannya pemberian Tuhan nih. Jadi Tuhan menciptakan kita dan sekaligus menjamin dan mengatur kehidupan kita. Khalaqtani, Engkau menciptakan akan daku. Wa ana abduka, wa ana abduka, dan aku, atau bahasa Banjarnya, dan ulun abduka, hamba pian, hamba Engkau. Ulun hamba pian ya Allah. Nah, di sini kan mengaku hamba. Kita ini mengaku hamba. Memang seharusnya kayak itu. Kita harus tahu apa tuh lawan Tuhan kita, dan kita harus tahu posisi diri kita. Tuhan kita adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Adapun diri kita ini hamba. Kalau hamba menyuruh sembahyang lah kasih sembahyang. Amun Tuhan menyuruh lah kasih sembahyang, enak gini Tuhan naik. Nah, maka mengaku hamba tadi. Amun hamba tuh harus tunduk, harus patuh. Disuruh petuanan kita ya Allah Ta'ala. Dan amunnya hamba itu pastinya kada sombong. Budak atau hamba tuh pasti kada sombong.
Bila disuruh tandanya orang kada sombong apa? Disuruh Tuhan apa aja akon terus. Disuruh Tuhan perintah Tuhan apa aja akon terus, ada membantah. Kada membantah hamba bang. Ini hakikat hamba itulah hina, jahil, lemah. Nah, apalagi sebutinnya tadi lagi ulun lah. Hina, jahil, lemah. Nah, ada lagi ulun sebutinnya. Ini ada 4. Hina adalah. Jadi nang mulia itu siapa? Allah Ta'ala. Kita hamba hina. Ya Allah, jangan kita hendak mengaku mulia juga. Nah, kita tak dua nang mulia. Tuhan cari. Nah, jadi kita amunnya hamba nih, hendaklah kita merasa hina di hadapan Allah. Kemudian kita nih jahil. Hakikat hamba jahil. Jahilnya ya bodoh. Bodoh tuh ya kada beilmu artinya. Nang beilmu itu hakikatnya siapa? Allah Ta'ala aja. Nah, walaupun kita menuntut ilmu sudah, lalu diberi Tuhan ilmu, jangan kita mengaku alim, jangan kita mengaku. Kemudian lagi lemah, kita nih lemah. Ya Allah, nang kuat itu siapa? Allah Ta'ala. Jangan kita merasa kuat. Kita nak, mun hati kita merasa kuat, merasa hebat. Nah, tak dua kita sarikin Allah Ta'ala. Nang sebutinya nu kan ingat nah. Kan ingat nah. Biar usaha. Khalaqtani, engkau menciptakan akandaku, wa ana abduka, dan ulun hamba pian ya Allah. Wa ana ala ahdika, wa ana ala ahdika, barisnya lah diperjelas. Wa ana, dan aku, ala, atas, ahdika, atas perjanjian engkau. Wa ana ala ahdika, dan aku atas perjanjian engkau. Artinya kita nih mulai di alam apa namanya itu, di alam rahim kah, di alam sebelum rahim tuh kah, kita nih sudah berjanji, sudah lawan Tuhan nih, bahwa kita ini pacangan beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Maka oleh karena itu, kita sudah berjanji mulai sejak alam arwah, alam rahim ibu kita, sudah kita berjanji akan beriman kepada Allah. Maka pas sudah kita bergana di dunia ini, bujur-bujur kita beriman, jangan kafir, jangan memurtad. Nah, wa wa'dika, dan janji engkau. Wa wa'dika, dan janji engkau, sama juga tadilah ahdika. Wa wa'dika, janji. Wa wa'dika, dan janji engkau. Mastata'tu, semampu aku, semampu aku. Mastata'tu, semampu aku. Artinya kita nih di alam belum alam dunia nih sudah dipanai Tuhan. Artinya hakunkah ikam beriman non aku, inggih ulun beriman non pian ya Allah, dan ulun akan menuruti apa nang pian perintah ya Allah. Sudah berjanji kita di alam itu. Nah, pas sudah di dunia, kita lahir ke dunia, bujur dengan janji kita tuh. Kita beriman kepada Allah dan kita mengerjakan perintah Allah sesanggup kita. Mastata itu kan semampuku, sesanggup kita. Namun kita kada sanggup, kada kawan mengerjakan. Nang kayak rukun Islam kita. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat ya Allah, sekaligus meyakini maknanya. Yang kedua, mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyang sanggup aja Allah kerjakan sembahyang. Puasa sanggup aja bang puasa di bulan Ramadan. Tapi lah mau haid kada puasa ya Allah. Berzakat. Nah, berzakat ini namun kita fakir
kada sanggup, kada wajib zakat. Kada wajib zakat. Kemudian yang terakhir naik haji. Naik haji. Kada sanggup naik haji, kada wajib naik haji. Kada wajib naik haji. Kada sanggup, Bang. Jadi mastata'tu semampu ulun, sesanggup ulun aja kawa mengerjakan perintah pian. Nang ulun kada sanggup, kada wajib bae bagi ulun. Yalah. Nah. A'udzubika. Barisnya lah. A'udzubika. A'udzubika. Aku berlindung bika min daripada syarri. Barisnya lah. Ra-nya bertasydid. Min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan ma sana'tu, apa-apa yang aku perbuat. Daripada syarri kejahatan ma apa-apa sana'tu yang aku perbuat. Artinya ulun ya Allah berlindung dengan pian daripada kejahatan perbuatan ulun. Artinya kita ni sebagai manusia biasa pasti ada mengerjakan kejahatan atau kemungkaran atau dosa. Maka ulun berlindung dengan pian. Artinya lamun pian melindungi ulun, pian pasti mampuni ulun. Mampuni dosa yang ulun perbuat itu. Itu nah. Abu'u tu abu'u lah. Abu'u laka. Abu'u laka. Abu'u tu artinya aku mengaku. Aku mengaku atau aku mengakui. Laka bagi engkau. Abu'u laka, aku mengakui laka bagi engkau. Bini'matika, bini'matika, dengan nikmat engkau. Alayya, tu ya-nya hiduplah, ya-nya bertasydid. Bini'matika alayya, aku mengakui bagi engkau dengan nikmat engkau atasku. Bah kita wajib mengakui ya Allah bahwasanya nikmat-nikmat yang datang kepada kita ini milik Allah, dari Allah. Iyalah. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Bila kita dapat nikmat yang paling afdal kita ucapkan waktu itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengakui bahwasanya itu nikmat datang dari Allah. Makanya kita memuji Allah. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui bi dzambi dengan dosaku. Yang penting kita mengaku dulu salah kepada Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku bi dzambi dengan dosaku. Bahasa kitanya ya Allah, ulun salah lawan pian ya Allah. Ulun banyak salah, banyak dosa lawan pian ya Allah. Nah itu maksudnya. Dan aku mengakui dengan dosaku. Yang penting kita mengakui dulu lah bila kita salah toh, harus mengaku lawan Tuhan. Ya di orang nih salah, cuman kadang ngaku-ngaku, asa kada bersalah gitu nah itu bahaya tak? Ya kalau orang mengakui
rasa salah, mengakui salah, ada harapan hendak bertobat. Mun orang tuh merasa berdosa, merasa bersalah lawan Tuhan, ada harapan, ada hendak bertobat. Faghfirli barisnya, maka ampuni bagiku, ampuni ulun bahasa kitanya, maka ampuni bagiku. Faghfirli, maka ampuni bagiku. Ampuni ya ulun ini banyak salah wan pian ya Allah, dan kita yakin Allah pasti mengampuni dosa kita. Makanya kan ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, kepala ahoynya istighfar, bosnya istighfar. Bila orang membaca ini, kadang menutup kemungkinan dosanya seberatan diampuni Tuhan. Makanya bila inya mati hari itu, mati kadang membawa dosa lagi, ya mati masuk surga ya Rasulullah. Orang masuk surga itu kadang inya kada bisa dosa lagi, makanya inya masuk surga. Amun inya ada dosa sehingga di neraka. Tapi Tuhan tadi, Rasulullah tadi mengatakan dia masuk surga. Kadang singgah di neraka tuh. Membacanya sekali aja nih cuman dosa diampuni, bilang berataan gitu lah. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya, fa innahu nunnya bertasydid, fa innahu, maka sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba, la yaghfiru dzunuba illa anta, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak, la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni segala dosa illa anta, kecuali engkau. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali engkau ya Allah. Nyaka itu bila kita telah berdoa, itu tata cara adabnya kita memuji dulu lawan Tuhan, karena Allah Ta'ala itu memang patut dipuji. Contoh misalnya, sebelum kita berdoa, ada orang doa imbas salat Jumat, Allahumma ya ghani ya hamid, memuji dulu, ya Allah yang maha sugih, yang maha terpuji. Nah, hanya kita ada minta aghnina bihalalika, kaya akan kami dengan harta yang halal datang dari engkau. Nah, ada langsung minta kaya tuh, memuji dulu. Nah, ini kan memuji Tuhan nih, artinya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali pian. Entah memujinya itu di awal doa atau di tengah-tengah atau di akhir doa, kayak itu. Nah, itu amalan pagi sore tadi. Kalau ulangi lah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, baca kena. Ini juga nggak baca, ini waktunya nih, waktu sore nih. Bila baca kita, misalnya malam mati masuk surga, Nabi mengatakan, artinya dosanya diampuni Tuhan. Penghulunya istighfar nih, istighfar itu kita minta ampun lawan Tuhan nih, diampuni Tuhan dosa kita. Ibaratnya tuh pian koler membaca istighfar nang 100 kali sehari, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini barang membaca pagi sore sekali, sore sekali. Nah,
supaya diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Nya di akhirat kena bolah di akhirat, jangankan di akhirat, dikubur kah? Iya, dikubur itu sudah di akhirat, karena al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu awal-awal tempat daripada tempat akhirat. Bila masuk kubur sudah di akhirat. Di akhirat itu nikmat Tuhan yang paling luar biasa, yang paling gonal, tidak lain tidak bukan kecuali Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan memaafi dosa kita. Bila Tuhan mengampuni dosa kita, memaafi kesalahan kita, selesai sudah kita. Walaupun kita banyak benar bisi dosa di dunia ini. Nah, di antaranya kita mengamalkan baca Sayyidul Istighfar nih pagi sore. Nah, ini amalan-amalan ini, amalan masuk surga, amalan supaya mati beriman, amalan yang sebelum-sebelumnya kan, itu amalan membaca ayat-ayat Quran kalau dah, baca selawat kita, malaikat mendoakan sampai hari kiamat 70 malaikat kemarin lah, ada nang 70.000 malaikat ada juga ya kalau nang mendoakan. Kemudian, ini amalan pulang lah. Dan Nabi pernah bersabda, Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa membaca doa, nah ini saya ulun sudah pernah, kertasnya pernah ulun bagikan ke pian kemarin, mungkin ingat juga lah. Kada apa-apa pulang kita ulangi di kitab ini. Coba baca Allahumma barik, tuh huruf kaf lah, barik li, Allahumma barik li fil mauti. Kalau diwakaf, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal mauti, wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Nah, berapa membacanya? 25 kali setiap harinya. Terserah waktunya, pagi, ke tengah hari, ke sore, ke malam kan. Baca 25 kali ya. Setiap hari kan bacanya Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kalau diartikan Allahumma ya Allah barik li, beri berkah li bagi ulun, fil maut ketika menghadapi kematian, beri berkah bagi ulun fil maut pada ketika menghadapi kematian. Artinya ketika sakaratul maut, kita nih pasti menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ya proses keluarnya roh daripada jasad kita. Nah, waktu itu ya Allah berkahi ulun. Mun Tuhan memberkahi kita waktu kita sakaratul maut, pasti kita mati beriman. Pasti waktu itu kita ingat kepada Allah. Pasti waktu itu kita dalam keadaan melakukan hal-hal yang terpuji. Beri berkah bagi ulun pada ketika menghadapi kematian. Wa fi ma ba'dal maut, dan pada fima, dan pada waktu fima dan pada waktu ba'dal maut, sesudah kematian. Sesudah kematian dia yang dikubur tuh sesudah kematian. Atau misalnya sudah meninggal orangnya tapi belum dikubur, ya imbah mati juga tah.
diberi berkah ketika hendak mati, diberi berkah sesudah mati. Termasuk juga diberi berkah di dalam kubur. Ya, di kubur itu kada disiksa, di kubur kada ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Di kubur itu dilapangkan, diluasakan kubur seluas mata memandang. Di kubur ditemani oleh yang teman kita nang bagus rupanya. Dan di kubur itu kada tapi lawas benar menghadang kiamat. Nah, jadi membacanya 25 kali setiap harinya. Jika mati dia nang membaca nih pada hari yang dia membaca doa itu, misalnya membaca hari ini, misalnya mati misalnya hari ini juga membaca besokan, misalnya mati tengah hari, niscaya dia mati syahid. Mati syahid itu mati beriman. Syahid itu ya kalimatnya syahida yashhadu syahdan bahwa syahidun wa dzaka masyhudun. Syahidah itu artinya menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat menyaksikan bahwasanya orang ini orang ahli kebaikan, orang ini ahli surga. Malaikat menyaksikan orang ini orang baik. Nah, itu arti mati syahid. Orang mati syahid ini kada disiksa di dalam kubur, kada ditakoni malaikat Munkar Nakir. Nah, ada banyak, ada 25 kali sehari. 25 kali sehari sambil bermasak kau aja baca, sambil batu tapas kau aja, sambil menoreh kau aja. Pendek aja nih nyaman aja hafal Allahumma barik li fil maut fima ba'dal maut, ulangi sampai 25 kali. Bila mati hari itu mati syahid. Nah, mati syahid. Nah, ngitukinlah, ngitukin. Nah, mudahan kita kawam ma'amalakan. Mudahan kita diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy